Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita mulai pembelajaran. Ya, mari sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya dan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, untuk memimpin doa silakan ketua kelasnya siapa? Ya, silakan. Di tempat duduk bersiap. Siap. Siap membaca doa. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu absen dulu ya. Yang hari ini siapa yang mau masuk? Siapa yang mau masuk hari ini? Dea dengan Reva. Dua orang ya? Ya, baik, dua orang. Anak-anak dengan rajin berangkat ke sekolah, insya Allah ya semua materi, semua pelajaran yang disampaikan Bapak dan Ibu guru, terutama untuk hari ini ya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita ketemunya seminggu sekali ya, maka anak-anak harus rajin berangkat. Karena kita pelajaran kali itu ketemunya satu minggu sekali. Jika anak-anak yang jarang berangkat, malas untuk datang ke sekolah, maka akan tertinggal pelajaran. Bu, bagaimana kalau sakit? Ya, kalau sakit tidak apa-apa, istirahat saja di rumah ya. Dan Ibu mohon karena cuaca saat ini itu sedang panas sekali ya, kadang juga turun hujan, banyak yang batuk, pilek, yang sakit ya. Maka Ibu harapkan anak-anak menjaga untuk menjaga kesehatan, pola makan
yang menyangkut usia balik. Sebelum menjelaskan ini, Ibu mau tanya nih terlebih dahulu. Kemarin anak-anak belajar tentang materi apa ya? Betul sekali, indahnya saling menghargai dalam beragam. Good job untuk kelas 4 ya. Semangat, alhamdulillah. Baik, Ibu lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang materi tanda-tanda balik. Tujuan pembelajarannya, ya, tujuan anak-anak belajar tentang tanda-tanda balik yang pertama yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Lalu tujuan yang kedua yaitu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, tertanamnya sikap tanggung jawab, bersyukur dan taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang hari ini Ibu ingin sampaikan ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang pernah tahu nggak nih? Apa sih kata balik itu? Ada yang tahu? Balik adalah? Ada yang tahu? Ada yang tahu balik apa? Apa balik? Ada yang tahu? Ada? Balik adalah gimana? Apa tuh? Ada yang tahu? Secara ini artinya tuh balik itu telah sampai. Telah sampai apa? Telah sampai masuk apa? Menuju usia ke dewasaan. Apa sih tanda-tandanya jika seseorang itu bisa dikatakan balik? Ada yang tahu tanda-tandanya balik? Iya. Ya, mengalami ihtilam atau mimpi basah. Apa lagi? Ya, apalagi anak-anak tahu? Haid untuk perempuan. Itu salah satunya ciri-ciri tanda-tanda balik. Tanda balik itu dibagi menjadi dua, menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Nah, lalu kalau menurut ilmu fikih ada yang tahu tidak? Ayo, kemarin apa tuh? Tanda-tandanya. Kalau menurut ilmu fikih tanda-tanda balik yang pertama yaitu mimpi basah. Lalu yang kedua, haid atau menstruasi. Yang ketiga sudah berusia 15 tahun. Menurut ilmu fikih. Nah, yang kedua menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik lagi untuk laki-laki apa aja tuh? Yang pertama, suaranya makin berat, suaranya agak besar, agak berat. Laki-laki berubah. Yang tadinya anak-anak ingin menjadi remaja itu ada perubahan suara, suaranya itu lebih besar, ya. Itu. Yang kedua lalu apa? Tumbuhnya kumis atau jenggot. Suka ada bulu tipis ya di atas sini, bibir, jenggot di sini. Suka ada nanti kalau anak-anak nanti akan mengalami balik, pasti akan mengalami balik ya. Nah, lalu apa lagi yang ketiga? Laki-laki punya jakun, tahu jakun? Nih jakun tuh di sini, nih jakun. Nanti ada laki-laki suka ada benjolan di sini ya. Itu bukan benjolan, itu namanya jakun. Tanda kedewasaan ya. Tanda anak-anak itu bukan anak-anak lagi, tapi sudah memasuki usia remaja atau dewasa. Nah, tanda-tanda balik yang apa? Tanda-tanda balik biologi yang untuk perempuan. Yang pertama, suara terdengar lebih. Lalu yang kedua, iya, suaranya lebih halus. Yang tadinya cempreng gitu ya, sekarang berubah menjadi lembut, lebih halus. Ya, itu kalau sudah perempuan sudah mengalami balik. Lalu yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa tubuh, di ketiak, ya nggak? Ada bulu-bulu yang di anggota ya organ intim perempuan ada. Nanti laki-laki juga sama akan tumbuh bulu. Ya. Lalu yang ketiga tidak jawab ya, nah. Yang ketiga menstruasi atau haid. Menstruasi
seminggu paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu bukan darah haid, akan tetapi itu ya bisa ada darah penyakit atau ada yang lainnya. Makanya harus segera periksa ke dokter ya, akan mengetahui ini darah apa gitu ya. Paham ya? Iya. Kalau anak-anak sudah mengalami akan laki-laki mimpi basah atau kehamilan, perempuannya haid, ya berarti harus apa tuh? Harus melakukan apa? Yaitu mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Nah, kalau untuk perempuan setelah haid sudah bersih, sudah tidak ada keluar darah, sudah bersih tidak ada, maka perempuan tersebut diwajibkan mandi wajib. Mandi wajib itu semua dibasahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Lalu ada doanya ya. Lalu untuk laki-laki setelah mimpi basah, bangun tidur langsung mandi semua. Mandi wajib. Ya, untuk nanti suci kembali. Karena haid yang bilang itu salah satu dosa hadas besar yang harus segera disucikan. Paham ya? Nah, kewajibannya apa sih setelah memasuki usia balik? Yang pertama sholat fardu. Tahu sholat fardu? Tahu sholat fardu? Tahu. Sholat fardu itu sholat yang dikerjakan 5 kali sehari. Apa aja sholat yang dilakukan? Sholat subuh, lalu zuhur, lalu asar, lalu maghrib, lalu isya. Itu kalau sudah mengalami balik, itu anak-anak tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Maka hukumnya sudah wajib, tidak boleh bolong-bolong lagi sholatnya. Harus dilakukan 5 waktu itu. Jika tidak mengerjakan, maka anak tersebut mendapatkan dosa. Ya, kalau tidak dilaksanakan nih sholatnya yang 5 waktu itu dosa. Bu, sholatnya maghrib sama isya saja. Waktu belajaran masih TK boleh ya, karena belum wajib. Tapi kalau sudah balik, sudah anak-anak sudah mengalami mimpi basah, sudah haid, dan umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka anak tersebut bukan anak-anak lagi, sudah masuk remaja, wajib sholatnya, harus, tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Lalu yang kedua, kewajibannya apa? Menuntut ilmu. Nah, sekarang anak-anak sedang menuntut ilmu. Ya, ilmu itu wajib tuntut ya. Lalu yang ketiga, anak yang sudah balik itu wajib menutup aurat. Untuk laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Ini laki-laki. Ini auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Nah, dari situ Bu, berarti kalau sholat nggak pakai baju bisa apa? Boleh dong Bu? Ya boleh, tapi kan kita mau menghadap Allah, masa mau pakainya kolor aja? Yang sopan pakainya kolor, bukan pakai kolor saya. Laki-laki itu dari pusat sampai lutut, bukan berarti sholatnya menghadap Allah itu memakainya kolor. Malu tidak ke masjid pakainya kolor aja? Pakainya kolor, ya pasti diketahui tidak? Aneh, nanti dianggapnya orang tidak waras. Nah, itu sholat makanya kolor. Dan kita sebagai hambanya sebagai hambanya, maka jika kita akan menghadap Allah, maka berbaguslah pakainya yang bagus, yang rapi, bersih dan wangi ya. Memakai sarung, peci, koko yang bagus, baju yang paling bagus kalau menghadap Allah. Yang kedua, perempuan, auratnya perempuan dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya tertutup kecuali muka dan telapak kaki. Ya, kecuali muka dan telapak kaki. Seperti ini udah. Ini namanya perempuan sudah menutup aurat. Ya. Jadi kalau perempuan
breaking, double up 3. Ambil pulpennya. Pulpen. 1 meja 2 aja pulpennya. Anu nanti sama ini. Anu sama Amel urutannya. Ini sama ini. Cok begini kayak bisa nih. Ya, tes breaking terlebih dahulu ya, tes breaking. Cok itu mana? 2. Putri sama itu. Kamu sama ini. Ojan sama Gali. Mau 4S. Es breaking kali ini Ibu akan es breaking 4S tahu? Tahu. Cantik, sikut, satukan, sikat. Pak. Kalau bisa bilang sakit, anak-anak pegang patut. Sikut, sikut. Sekat. Sekat. Sikat. Rebut tangan. Ilangi. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Benar, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sakit. Sekat. Sikut. Sikut belum, sikut. Sakit. Wah, konsentrasi. Konsentrasi. Tangannya lepas, tidak boleh ada yang pegang. Terus semuanya berdiri, tidak ada yang pegang. Ayo. Tidak ada yang itu. Sakit. Sekat. Sekat, sekat, sekat. Sikut. Sakit. Sikut. Ibu akan bagi kelompok nih untuk mengerjakan tugas kali ini. Tugasnya berkelompok. Ibu akan bagi kelompoknya. Yuk. Ibu ingin buat kelompok dulu. Anak-anak semua ngitung 1 sampai 6. Kalau udah nyampe 6, anak-anak kembali lagi ke nomor 1. Ingat-ingat. 3, 4, 1. Ya, kelompok 1 di sini dulu. Dengerin duduk dulu. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sana. 4 di situ. 5 di sini. 6 di sana. Silakan. Cari nomor 6.
dibaca lalu di ini. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Belum. Kelompok 2 bagaimana? Belum. 3? Sudah belum. Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 sudah selesai belum? 5 udah belum? Bagaimana dengan kelompok 6? Sudah belum? Ya, ayo waktunya sebentar lagi. Sudah selesai? Sudah selesai, waktunya udah habis. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Udah ya, udah nggak ada yang ini ya. Yuk. Yang ini udah selesai semua. Nah, nanti per kelompok akan maju satu-satu. Nah, caranya itu nggak akan tunjuk nih siapa kelompok dulu apa kelompok mana dulu yang akan maju. Ibu akan kita bermain sholawat, nanti ini berhentinya di mana? Makanya ya kita baca sholawat, berhenti sholawatan ya. Nanti ini berhentinya di mana? Maka kalau ini berhenti di kelompok mana, maka kelompok tersebut yang akan persentase terlebih dahulu. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nanti dilempar ya, ini caranya lempar tapi tidak kencang-kencang lemparnya. Ke kelompok ke mana ya? Oke? Allahumma sholli wa sallim terus. Sayyidina Muhammadin. Boleh kelompok mana aja, lempar ke mana aja. Sholatan tubasiruna biha wa Yuk, maju. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
Balik tadi apa artinya? Nah, balik artinya yaitu cukup umur atau memasuki masa kedewasaan. Nah, menurut ilmu fikih tanda-tanda balik yaitu ada 3. Yang pertama mimpi basah atau ikhtilam, yang kedua menstruasi atau haid untuk bagi perempuan, dan sudah memasuki usia 15 tahun. Nah, sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki yang pertama suaranya terdengar semakin berat, lalu yang kedua tubuhnya jauh, yang ketiga tubuhnya kumis atau jenggot. Nah, tanda-tanda balik menurut biologi, ilmu biologi untuk bagi perempuan yang pertama suaranya terdengar lebih, yang kedua yang beberapa bagian, dan yang ketiga yaitu mengalami kayak dia. Kesimpulan materi pada kali ini yaitu itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, maka ibu akan bertanya nih, apa yang tahu artinya balik apa tadi yang sudah disampaikan? Yang memasuki usia kedewasaan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu menstruasi merupakan tanda balik menurut biologi atau menurut biologi sama menurut ilmu fikih ya untuk perempuan. Yang ketiga mimpi basah merupakan tanda balik menurut ilmu apa? Menurut ilmu fikih. Lalu yang keempat menurut ilmu biologi tanda balik bagi laki-laki apa aja?
belajarnya. Semoga minggu depan kita akan